Anda, tapi karena bagi saya teman-teman saya lebih berharga. Karena saya tahu bagi Anda nyawa teman-teman saya ini tidak ada artinya. Pengesahan RUU perampasan aset koruptor ya, itu kan maksimal Desember ya. Oke, tapi kita minta surat pernyataan resmi secara tertulis biar kita tidak dibohongi lagi. Itu akun TikTok saya diblokir, rekening saya diblokir, bis yang sudah di DP sama kami dibatalkan. Kami mendorong APH yang ada di daerah khususnya di Kabupaten Pati segera bertindak tegas terhadap kericuhan, ketidaknyamanan yang ada di Pati hari ini. Itu penundaan transaksi dalam proses penyelidikan lebih kurang 5 hari kerja. Apapun istilah yang digunakan oleh polisi, penundaan transaksi, bukan pemblokiran, itu tujuannya tetap sama, yaitu membuat warga Pati yang datang ke Jakarta kehilangan akses terhadap dana operasional mereka. Jadi tujuannya sudah jelas sebenarnya untuk mengkooptasi gerakan masyarakat. Demo itu dijamin oleh demokrasi dan kami mempersilahkan mau demo tanggal 26, 27 monggo saja. Selamat malam. Jelang 2 tahun pemerintahan Prabowo Gibran, 20 Oktober mendatang beredar luas informasi akan ada aksi demonstrasi 27 Agustus. Informasi ini direspon beragam dan tak sedikit yang khawatir dengan situasi keamanan Jakarta. Komitmen Presiden Prabowo untuk menjaga iklim demokrasi di tanah air berulang kali disampaikan, termasuk mempersilahkan demonstrasi selama tidak anarkis dan mengganggu ketertiban umum. Aksi demonstrasi sebagai bentuk kebebasan menyampaikan pendapat juga bukan barang haram alias dilindungi undang-undang. Demonstrasi, demokrasi, dan Indonesia. Inilah Satu Meja The Forum malam ini bersama saya, Yogi Nugraha. Sudah hadir di studio Kompas TV malam ini untuk membahas tema kita malam ini, Kurnia Ramadana, Deputi 3 Badan Komunikasi Pemerintah Bakom RI. Bung Kurnia, apa kabar? Kabar baik, selamat malam Mas. Selamat malam. Ada juga Profesor Sulistiawati Rianto, Guru Besar Antropologi Hukum Universitas Indonesia. Prof, sehat selalu Prof, selamat malam. Makasih, selamat malam Mas Yogi. Ada juga Budi Aris Setiadi yang akhir-akhir ini namanya sedang ramai diperbincangkan. Ketua Umum Projo, aktivis 98 juga, mantan menteri baik di kabinet Pak Jokowi dan Pak Prabowo. Mas Budi, apa kabar? Selamat malam, kabar baik. Saya langsung ke Pak Budi dulu nih, Mas Budi dulu nih. Anda tentu mendengar dalam konteks tadi di pembuka saya mengatakan jelang 2 tahun. Dan 1 bulan kira-kira kalau tarik ke belakang beredar luas akan ada gerakan besar mahasiswa, ada juga yang dipantik oleh aliansi masyarakat Pati Bersatu dengan mengusung isu soal undang-undang perampasan aset. Situasi itu kan ramai informasinya, ada kekhawatiran, ada antisipasi soal pagar di mal dan sebagainya. Pasti Anda memantau itu. Tapi di tengah-tengah itu muncul video organisasi Anda bersama tokoh justru adalah presiden sebelumnya Pak Jokowi yang kira-kira mengatakan bahwa ada namanya patahan sejarah dan ini memantik pro kontra sehingga dikait-kaitkan, oh jangan-jangan gerakan tanggal 27 Agustus ini berkaitan dengan apa yang disampaikan oleh Budi Ari dan kawan-kawan dan ingin menyampaikan apa atau ada pandangan bahwa gerakan ini sebetulnya tidak terkait dengan apa yang Anda sampaikan. Begini, demokrasi itu intisarinya kan kedaulatan rakyat. Dan kedaulatan rakyat itu mensyaratkan adanya partisipasi publik. Ya. Dan partisipasi publik bentuknya apapun. Menyampaikan pendapat, termasuk demonstrasi itu kan bentuk dari partisipasi publik terhadap jalannya pemerintahan. Dan itu tadi seperti di awal disampaikan di Kompas TV ini, bahwa memang dilindungi undang-undang. Yang dikhawatirkan adalah persoalan anarkisme dan dampak yang bisa mengganggu ketertiban umum. Kalau demonstrasinya menurut saya di seluruh negara demokrasi di dunia yang namanya demonstrasi menyatakan pendapat itu kan dijamin dalam undang-undang gitu loh. Dan kita tidak khawatir itu. Persoalannya adalah bahwa pemerintahan ini kan berdiri dari harapan yang begitu besar dari rakyat.
gitu loh, sehingga ekspektasi masyarakat juga tinggi terhadap deliverable pemerintahan ini dalam mengeksekusi berbagai program-program yang langsung bersentuhan dengan rakyat. Karena itu perlu ada upaya yang lebih terukur dan terarah untuk bagaimana program-program itu bisa dieksekusi dengan baik, yang langsung dirasakan manfaatnya. Dan itu ada kaitannya yang Anda sampaikan tadi, itu ada kaitannya dengan pernyataan yang Anda sampaikan di samping Pak Jokowi di acara Projo dan beredar luas, atau Anda ingin memberikan penjelasan apa? Karena kan ada kalimat bahwa 97 bisa jadi 99, ada patahan sejarah 2029, gimana kalau lebih cepat gitu. Ini saya memberikan ruang kepada Anda untuk memberikan konteksnya. Apa ada kaitannya dengan itu? Begini, pengalaman percepatan pemilu dari 97 ke 99 kan pernah terjadi di Indonesia. Ini kan bukan barang baru dalam konteks politik di Indonesia. Tetapi kami sebagai pendukung awal pemerintahan Prabowo Gibran ini punya kewajiban moral untuk memberikan pendapat, aspirasi yang berkembang di masyarakat. Karena tadi saya sampaikan bahwa kita ini menginginkan demokrasi yang konstitusional. Demokrasinya harus kita jaga dan harus konstitusional. Tetapi kita juga menyadari, itu tadi konteksnya itu pernyataan pribadi saya dari analisa perkembangan yang terjadi di masyarakat. Kok kalau ini dinamika masyarakat ini enggak direspon dan dimanage dengan baik, ini akan memunculkan kekecewaan yang makin meluas, yang akhirnya memerlukan solusi politik yang lebih komprehensif. Tapi saya selalu sampaikan, kita harus dalam kerangka demokrasi dan konstitusi. Kita yang utama itu kita harus jaga demokrasinya. Tahun 98 itu kita berjuang untuk demokrasi. Jangan sampai demokrasi yang rusak karena ada pihak-pihak yang ingin menggunakan skenario-skenario non-demokratis dalam urusan kebangsaan kita. Begitu. Tahan dulu Pak Budi. Jadi intinya itu pernyataan pribadi meskipun disampaikan di samping Pak Jokowi. Saya ke Prof. Sulis. Prof. Sulis, beberapa waktu lalu Prof. Sulis dan kawan-kawan guru besar juga menyampaikan manifesto yang kira-kira intinya adalah memberikan masukan, mengingatkan jalannya pemerintahan supaya kembali lagi kepada sandaran moral kerakyatan gitu. Anda melihat fenomena yang tadi saya sampaikan, ada muncul tiba-tiba informasinya masih dalam konfirmasi apakah benar atau tidak, akan ada gerakan besar mulai dari masyarakat Pati, mulai dari beberapa daerah. Anda melihat apakah ini sesuatu yang memang diorkestrasi atau memang ini ada kaitannya dengan akumulasi dari apa yang Anda sampaikan di forum intelektual antar disiplin itu? Terima kasih Mas Yogi. Jadi sebagai warga masyarakat yang kompeten, artinya yang mengerti hak-haknya, mengerti persoalan-persoalan yang terjadi di sekitarnya, mereka tentu bisa merespon dalam bentuk apa saja, tergantung kemampuan, kapasitas ya, dan juga kapitalnya ya, kapital sosial dalam hal ini. Nah, kaum intelektual itu merasa harus berkontribusi apabila terjadi krisis yang berat gitu. Jadi dipikirkan harus dilakukan kajian-kajian, mengumpulkan segala macam data, referensi untuk bidang-bidang yang yang genting. Krisis ekonomi, pangan, energi, sumber daya alam, kesehatan, pendidikan, hukum, politik, macam-macam. Dan mereka itu seratusan orang berkumpul. Dan intelektual itu tidak harus gelarnya berderet-deret. Tetapi adalah mereka yang terus-menerus berpikir dan mencari mengapa ini terjadi dan solusinya seperti apa. Jadi juga mereka yang resah, itulah baru intelektual. Dan mereka dari berbagai universitas, lalu juga intelektual publik yang ada di masyarakat ya, berkumpul seratusan orang. Lalu mereka bersama-sama melakukan kerja-kerja panjang sebenarnya dan senyap, sunyi karena dilakukan di jadi focal pointnya Universitas Indonesia dan UGM
mereka melakukan FGD, di situ dilakukan diskusi-diskusi, lalu dituliskan policy briefnya, dan kemudian didebat-debatkan di dalam berbagai macam bentuk sehingga lahirlah, dan itu juga direview, dibuat proofreadnya sampai menemukan bentuk yang paling dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, lalu abstraksinya dibuat di dalam suatu manifesto desakan-desakan yang kami bacakan di Taman Ismail Marzuki. Dan itu inti pesannya adalah memberikan catatan dan mengingatkan jalannya pemerintahan, kan tidak ada tujuan lain untuk perbaikan bangsa. Ya, dan kami merasa itu adalah mandat dari kaum intelektual karena di universitas itu dinyatakan oleh maknya Carta Universitatum, tugas kami itu bukan hanya memproduksi ilmu pengetahuan, tapi juga membangun budaya akademik, harus memastikan bahwa masyarakat itu bisa berpikir dan bertindak rasional, dan kalau kami menyatakan sesuatu, kami bukan sedang melakukan gerakan politik, tetapi kami sedang melakukan gerakan moral, gerakan pemikiran. Gerakan moral dari guru besar. Ya. Bung Kurnia, pasti juga istana mendengar, memantau apa yang terjadi di lapangan, di masyarakat. Akan ada gerakan besar dari berbagai elemen termasuk gerakan mahasiswa. Desas-desus itu pasti sampai, dan sampai kita tahu semua lah, ada beberapa mungkin itu antisipasi atau mitigasi lah. Salah satunya yang mencuat ke publik dan mendapat reaksi negatif terutama adalah ketika ada pemblokiran rekening dari bank pemerintah. Sebetulnya istana melihat situasi seperti ini seperti apa? Karena pasti istana sudah mengantisipasi menjelang 2 tahun, mengantisipasi informasi yang beredar, dan sudah tahu persis apa yang harus dijawab nih, supaya satu, menjaga ketertiban, yang kedua, jalannya kebebasan berpendapat tetap dilindungi, karena itu bagian dari undang-undang seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa berulang kali Presiden Prabowo menyampaikan itu. Mas Yogi, tugas pemerintah itu satu, Mas Yogi. Taat dan tunduk terhadap peraturan perundang-undangan. Ya. Hak untuk menyatakan pendapat itu tertuang pada peraturan hukum tertinggi di dalam konstitusi. Turunannya ada banyak, Mas Yogi. Ada Undang-Undang Hak Asasi Manusia, bahkan di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Baru, kalau pemirsa melihat aturan itu dan mencari kata demokrasi, maka tercantum di sana. Demokrasi adalah hak kebebasan berpendapat warga untuk mengkritik, memberikan masukan terhadap kebijakan pemerintah, tindakan presiden dan atau wakil presiden. Maka dari itu, konteks peraturan perundang-undangan itu, pemerintah menghargai dan menghormati setiap pendapat masyarakat. Misalnya tadi ada rencana demonstrasi tanggal 27 Agustus, kapanpun demonstrasi itu dilakukan, Mas Yogi, tugas pemerintah itu 2. 1, memastikan kebebasan berpendapat itu dapat dilakukan. Kemudian yang kedua, terpenting Mas Yogi, ketika sekumpulan orang menyatakan pendapat, maka ada hak warga lain yang mungkin atau barangkali misalnya tidak bisa lewat jalan tersebut. Maka tugas negara di sana adalah memastikan orang-orang yang menyatakan pendapat dapat disalurkan dan hak-hak warga lain tidak terganggu, Mas Yogi. Ya. Jadi dalam konteks itu pemerintah melihat ketika tuntutan yang disampaikan oleh misalnya yang ramai sekarang terkait dengan penegakan hukum, aturan pemberantasan korupsi, bagaimana komitmen negara dalam memberantas korupsi, tentu pemerintah sejalan dengan tuntutan itu. Karena sejauh ini, misalnya Mas Yogi soal perampasan aset, saya rasa sudah berulang kali disampaikan oleh Presiden dan faktualnya hari ini sudah berjalan prosesnya di DPR. Jadi siapapun Mas Yogi, kanal apapun yang digunakan dalam menyatakan pendapat, maka pemerintah mendengar pernyataan itu. Apalagi Mas Yogi yang menyampaikan rekan-rekan guru besar. Tentu bukan kapasitas pemerintah menilai itu. Karena memang tadi Prof. Sulis sampaikan ada tanggung jawab intelektual, pendidikan, dan lain sebagainya. Justru masukan-masukan itu amat sangat berguna bagi pemerintah, sebab bisa saja Mas Yogi ada hal-hal yang terlewat dari pemerintah. Dan Presiden juga menyampaikan, setiap pemimpin harus siap untuk dikritik, karena kritik itu adalah multivitamin bagi pemerintah dalam
mengambil kebijakan dari sudut pandang yang lain. Oke. Jakarta menjadi aman, nyaman kalau kita semua bisa menjaga dengan baik. Demo itu dijamin oleh demokrasi dan kami mempersilahkan mau demo tanggal 26, 27 monggo saja. Tetapi yang tidak boleh dilakukan adalah melakukan perusakan, melakukan anarkis dan kemudian melakukan tindakan-tindakan yang tidak baik. Masih di Satu Meja The Forum, saya melanjutkan tadi Bung Kurnia soal sudah betul tadi pemahamannya bahwa dilindungi undang-undang, dan tadi saya pun mengatakan bahwa Presiden berulang kali, tapi seringkali yang disoal adalah praktek di lapangan. Yes. Ya kan, masih banyak loh tahun 2025 lalu yang masih ditahan, mahasiswa dan sebagainya. Juga ada penghadangan. Hal-hal seperti ini yang kemudian publik menangkapnya, kenapa ya sepertinya tidak sinkron apa yang disampaikan oleh Presiden soal menjaga iklim demokrasi dengan apa yang terjadi di lapangan. Ya, bahkan ada juga beberapa yang pada akhirnya masuk ke proses hukum dan dinyatakan bebas oleh majelis hakim. Tentu ketika proses itu terjadi akan jadi bahan evaluasi. Tidak hanya pada pemerintah, tapi pada aparat penegak hukum. Dan juga Mas Yogi, yang penting, satu sisi hak menyatakan pendapat itu mutlak melekat pada setiap orang. Tapi di sisi yang lain, ketika menyatakan pendapat itu, ada hal-hal yang dikecualikan. Misalnya terkait dengan anarkisme. Tentu siapapun itu pasti tidak menginginkan hal tersebut. Maka dari itu, pemerintah dalam hal ini menjamin 27 Agustus, 28 Agustus, Jakarta aman dan Indonesia aman. Pemerintah memberikan tempat bagi orang-orang yang punya keresahan terhadap kebijakan negara, dan juga pemerintah satu sisi menjamin hak-hak orang lain yang tidak ikut dalam barisan menyatakan pendapat juga dapat beraktivitas seperti semula. Tentu kita tidak ingin menebar ketakutan, kita tidak ingin menebar keresahan. Justru pesan-pesan perdamaian, pesan-pesan persatuan, pesan-pesan kebebasan dalam menyatakan pendapat, itu yang ingin saya tekankan dalam forum Satu Meja. Iya Bung, itu yang tadi saya sampaikan. Mungkin ini juga bagian dari koreksi atau mungkin ada penjelasan lain ya. Kenapa harus ada penghadangan, dan itu fakta ya. Artinya beberapa bus yang mau masuk, itu kan bagian dari haknya masyarakat untuk menyampaikan pendapat. Tapi kenapa harus dihadang misalnya? Atau ada analisa lain dari pemerintah, kenapa harus dihadang, kenapa harus diblokir gitu dan sebagainya? Saya rasa aparat penegak hukum punya alasan tersendiri dan bisa menjelaskan itu. Kalau terkait dengan penghentian transaksi, pemblokiran, tadi waktu saya dalam perjalanan ke Kompas, Mas Yogi, membaca berita, saya rasa sudah clear. Ada Ketua Komisi 3 DPR RI, ada Kapolda Metro Jaya, dan menjamin bahwa rekening yang bersangkutan sudah aktif kembali per hari ini. Bahkan ada Direktur Bank Himbara. Dan itu boleh dibilang koreksi ya atas tindakan di awal kan, artinya ada koreksi kan. Yang penting kan intinya, ya itu yang kemudian saya soal gitu. Harusnya hal ini tidak terjadi lagi supaya komitmen Presiden itu soal menjaga iklim demokrasi itu bisa terjaga. Gitu. Saya ke Prof. Sulis. Prof, kalau melihat bacaan Prof, kan dari sisi guru besar sendiri juga berkumpul dan mengatakan, ini bukan gerakan politik kok, ini panggilan nurani, ini tugas, ini negara memanggil bahwa ada sesuatu yang ingin menjaga Indonesia. Nah, di masyarakat juga berkembang kan. Memang ada hal yang berbeda, misalnya soal landscape komunikasi, beredar informasi yang sebagian besar mungkin harus dikonfirmasi. Yang masyarakat jadi ketakutan, ada apa ya? Padahal demo ini kan sesuatu yang biasa, sesuatu yang normal saja. Satu tadi harus menjaga ketertiban, tetapi kenapa? Kira-kira ada akumulasi kah? Ada saluran yang tersumbat kah? Sehingga semuanya akhirnya berujung ke jalan. Ada beberapa juga yang memang melakukan digital social movement di sosmed. Atau memang ada situasi yang ini kebuntuan ini, sampai akhirnya harus terakumulasi, termasuk juga para guru besar. Ya. Kan harusnya yang ditanyakan adalah mengapa mereka melakukan demo. Dan itu bukan di Jakarta saja, tetapi banyak sekali di kota-kota lain, di pulau-pulau lain ya. Itu yang mestinya dipertanyakan dan dijawab apa yang menjadi persoalan mereka, apa yang menjadi desakan mereka. Jangan sekedar memberi label, oh kalau ada demonstrasi itu pasti ada anarkisme, ada perusuh gitu kan. Bukankah
begitu banyak orang ditangkap dan sebagiannya banyak juga 700-an orang di penjara dan kemudian itu dilepaskan setelah 5-6 bulan, artinya kan salah tangkap gitu kan. Nah itu kan yang mesti menjadi self-criticism, koreksi gitu kan ya. Nah sebenarnya harus diingat juga di dalam sejarah Indonesia jelas bahwa Indonesia itu sejak tahun 1900-an awal jauh dari kemerdekaan sudah ada gerakan-gerakan sosial, gerakan perempuan, dan orang-orang muda. Lihatlah siapa yang mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. Siapa yang memerdekakan Indonesia itu adalah orang muda. Dan siapa yang merawat? Merawat dalam arti selalu melakukan check and balances. Terutama ketika parlemen tidak melakukan tugasnya. Menjadikan dirinya berfungsi sebagai check and balances itu diambil alih oleh gerakan masyarakat sipil, dalam hal ini adalah orang-orang muda. Dan kalau nggak ada gerakan itu kita nggak membayangkan bahwa Indonesia mesti ada loh. Sejak dari 1900-an sampai abad 21 ini. Apa menurut Prof. Sulis yang harus dikerjakan? Apakah memang ini harus diinisiasi oleh negara? Misalnya contoh, supaya tidak mencampur adukan gerakan moral, niat baik tadi disampaikan oleh Bung Kurnia, pasti didengar lah, apalagi guru besar. Tapi kan juga tidak menutup kemungkinan ada juga pihak-pihak, namanya juga sebuah negara, ada pihak-pihak yang ingin mengganggu. Tujuannya tidak selaras dengan apa yang disampaikan oleh gerakan nurani yang disampaikan oleh Prof. Sulis. Dan mestinya kalau misalnya ada yang tertangkap, siapa yang membakar halte bus dan apa, nyatakan kepada publik siapa mereka gitu. Jangan semuanya dilabelkan kepada para mahasiswa, dan itu adalah anak-anak saya siapapun mereka. Dan mereka itu diajari bagaimana untuk berpikir kritikal, skeptikal, karena Bung Hatta mengatakan bahwa tugasmu lah universitas untuk menghasilkan manusia Indonesia yang berkarakter, yaitu yang mencintai kebenaran, yang berani mengatakan salah apabila ada hal-hal yang tidak benar, dan itu kami ajarkan di universitas. Prof, saya fokus ke yang informasi soal beredar 27, 28 Agustus ini, sampai kalimatnya adalah aksi Agustus, itu kan beredar luas tuh. Yeah. Kenapa ya agak berbeda nuansanya gitu? Artinya banyak ke saya misalnya masyarakat, saudara saya yang bertanya gimana, aman gak? Aman gak? Ya, untung tadi Bung Kurnia udah mengatakan aman gitu. Artinya udah muncul. Apa ya kira-kira yang membuat ini? Apakah ada akumulasi atau ada saluran kalau saya tanya yang tidak tersampaikan, yang saya tanyakan, tetapi agak berbeda ini nuansanya. Kami pun juga media bilang ini ada apa ya? Padahal kan demo ini berulang terus-terusan, tapi kali ini agak berbeda nuansanya. Jawabannya bisa banyak ya Mas, tapi kalau saya boleh menjawab dari satu sisi, kita kan sekarang menjadi masyarakat global, terhubung anak-anak muda ini dengan masyarakat global karena ada globalisasi hukum di mana konvensi-konvensi internasional dalam bidang-bidang hak asasi manusia dan macam-macam itu diratifikasi oleh negara-negara, sehingga anak-anak muda itu memiliki pengetahuan yang sama tentang demokrasi, tentang hak asasi manusia, tentang anti korupsi, sehingga muncullah di Maldives, di Nepal, di India, dan sekarang Indonesia, Filipina tidak saling mengenal mereka, tetapi mereka punya kesadaran yang sama bahwa mereka itu harus melakukan perubahan-perubahan gitu. Oke. Pak Budi, kan sebagai aktivis, mantan aktivis 98, sekarang ada di Projo, saya harus sebutlah, pernah ada di pemerintahan. Anda melihat dong dinamika kebebasan berpendapat dan bagaimana negara menghadapi itu. Anda melihat sekarang ini ada nggak memang pembatasan-pembatasan, ada nuansa-nuansa represif yang muncul dari aparatus negara terhadap gerakan mahasiswa misalnya? Begini, esensinya kebebasan pendapat itu terjadi. Apalagi di era kemajuan teknologi digital yang masif ini, informasi sudah sama sekali tidak bisa dibendung. Kecepatannya, dalam hal kecepatan. Karena yang muncul dari era digitalisasi ini kan kecepatan. Dulu menghubungi orang mungkin 1 menit, setengah jam baru nyambung. Sekarang dalam hitungan detik semua informasi bisa tersebar di seluruh dunia. Karena itulah demokrasi kita ini harus kita maknai sebagai demokrasi yang memperkuat. Karena apa? Karena kritik, otokritik dari masyarakat ini penting untuk perbaikan-perbaikan.
Di seluruh dunia peradaban yang bertahan adalah peradaban yang menerima kritik dan lahir dari tradisi masyarakat yang sehat. Mas Dan Budi, rasional. saya mau pakai case Anda yang masih baru ini ya. Kan dalam konteks kebebasan berpendapat dan Anda mengatakan itu pernyataan saya pribadi, Ya. tujuannya mengingatkan. Tapi kan ada konteks ya, di tengah nuansa kekhawatiran masyarakat akan ada demo besar, apalagi traumatik tahun lalu persis di bulan Agustus juga, kira-kira di tanggal 25 sampai dengan akhir September. Tiba-tiba Anda menyatakan ini kan pendapat saya, tapi isinya adalah soal pemilu dipercepat. Isinya adalah kemungkinan pemerintahan jatuh lebih awal gitu. Ini gimana menurut Anda, kebebasan pendapat atau Anda harus melihat bahwa kepekaan? Itulah, itu kan analisa pendapat. Iya. Yang menurut hemat kami tetap dalam konteks fondasinya adalah demokrasi dan konstitusi. Oh iya, itu pasti. Pemilu itu ya. konstitusional dan demokratis. Kan ini yang saya sayangkan kan orang yang masih ngomong jatuhkan, turunkan si A, si B, turunkan wapres, turunkan presiden. Ini kan bahasa-bahasa konstitusi, non demokratis. Kalau mau ya, kalau kita sudah melakukan pemilu berkala, kita laksanakan pemilu itu secara berkala. Tetapi saya sudah sampaikan, insting saya kok kalau nggak di-manage dengan baik ini bisa lebih cepat, begitu loh. Karena itu ini kalau tidak di-manage dengan baik bisa harus lebih cepat. menjadi perhatian bersama semua pihak untuk mengedepankan solusi. Tapi satu tadi yang saya bilang, kita harus jaga demokrasinya. Karena demokrasi ini kita perjuangan 28 tahun lalu ini nggak sembarangan loh. 98 itu kita perjuangan, yang kita bentuk, yang kita perjuangan adalah mewujudkan demokrasi di Indonesia. Jangan sampai demokrasi ini setback dengan cara-cara non demokratis. Makanya yang kita lawan apa sih? Totalitarisme, militerisme, iya kan? Kita harus mengembalikan tempatnya. Demokrasi ini harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang berdaulat. Sebagai orang yang dari awal mendukung Prabowo Gibran, saya tahu persis kan, ada barisan terdepan di tengah pro kontra soal pencalonan Prabowo Gibran. Satu, yang kedua, Anda pernah ada di pemerintahan Prabowo juga, dan pasti juga di pemerintahan Pak Jokowi. Anda melihat pemerintahan Prabowo Gibran ini dalam konteks merespon kritik, merespon masukan dari masyarakat seperti apa? Menurut saya caranya sudah bagus, sudah lebih baik lah. Ada improve, ada perbaikan-perbaikan, termasuk juga pendapat masyarakat bisa didengar dan melakukan perbaikan. Misalnya contohnya. Lalu apa yang membuat Anda berpendapat bahwa ini bisa lebih cepat loh? Ini faktor-faktor non konvensional. Apa misalnya Anda menemukan? Ya kondisi. Dan juga hal-hal lain yang membuat proses demokrasi itu mengalami hal-hal yang perlu dilakukan penyesuaian. Tetapi menurut hemat kami selama mesinnya adalah pemilu, tetap kita mengedepankan agenda demokrasi. Gitu loh. Tapi intinya saya cuma mengingatkan bahwa itu kan kemungkinan. Itu kemungkinan. Insting. Semoga saja kita tetap berharap pada proses yang berkala dan berjadwal sesuai waktu. Tapi jangan lupa satu, situasinya Anda dan konteksnya. Justru itu yang harus kita jaga adalah bagaimana dinamika masyarakat ini mendapatkan ruang untuk segera pemerintahan ini mengeksekusi dengan baik semua yang menjadi harapan masyarakat. Karena satu, dalam demokrasi itu yang nggak boleh hilang apa? Harapan rakyat jangan sampai hilang. Begitu harapan rakyat hilang, itu jadi hal-hal yang di luar konsepsi demokrasi itu yang akan meledak, begitu loh. Masih di Satu Meja Forum, saya ke Bung Kurnia. Bung, kalau tadi mungkin menyimak yang saya sampaikan dengan Mas Budi itu, ya itu tadi, saya melihat ya wajar kalau ada yang khawatir, karena tiba-tiba bicara soal percepatan pemilu di tengah situasi sekarang. Sebetulnya saya ingin melihat kalau dari perspektif pemerintah, sejauh mana namanya pemerintahan mewaspadai makar pasti. Dengan cara, dengan instrumen yang baik, tapi juga harus menjaga demokrasi itu sendiri. Anda melihat sebetulnya sejauh mana sih pemerintah itu melihat pendapat, kritik, terus gimana sih cara menyampaikan yang benar gitu. Karena kan seringkali yang dipertemukan di lapangan itu tadi,
ada penangkapan, ada pembatasan. Apa yang ini Anda sampaikan sampai otoritas keamanan itu melakukan hal-hal yang sebetulnya tidak perlu dilakukan? Iya, Mas Yogi, saya tentu tahu betul bahwa masyarakat bergerak, aksi, turun ke jalan, para dosen, akademisi, mahasiswa pasti punya keresahan tersendiri. Dengan setumpuk argumentasi, dengan setumpuk analisa yang mereka bawa. Ya. Namun Mas Yogi, kita kan tidak bisa melihat ini hanya dalam konteks satu persoalan hak menyatakan pendapat. Toh Mas Yogi, kalau dicari di internet misalnya, ada banyak penyelundup dalam aksi demonstrasi. Ada yang membawa senjata tajam. Mudah dilihat, di pemberitaan internet tersebar, barang bukti diperlihatkan. Hal-hal seperti ini, itulah yang dijaga oleh pemerintah. Agar apa? Agar suara-suara kritik dari masyarakat tidak ternodai dengan agenda-agenda terselubung. Karena ketika itu dilakukan, terjadi riuh rendah yang mengakibatkan kericuhan, kerusuhan, ada tindak pidana, maka mereka yang ingin menyalurkan pendapat akan tersumbat. Maka dari itu preventif yang digunakan atau dalam mindset aparat penegak hukum itu yang barangkali sekarang sedang dilakukan. Tentu kita ingat memori tahun lalu misalnya, ketika ada penjarahan. Kan siapapun Mas Yogi, dalam tingkat kapasitas pendidikan apapun, tentu tidak membenarkan tindakan penjarahan seperti itu. Ini adalah oknum yang berusaha menunggangi aksi-aksi demonstrasi yang sebenarnya itu adalah hal yang lumrah, hal yang biasa, bahkan saya tingkatkan Mas Yogi, hal yang dibutuhkan oleh pemerintah. Itu satu Mas Yogi. Kemudian yang kedua, saya masuk pada pertanyaan Mas Yogi. Lalu bagaimana pemerintah selama ini mendengar kritik? Saya sering menyampaikan contoh Mas Yogi. Selama ini salah satu program yang paling sering diberikan masukan oleh masyarakat itu kan makan bergizi gratis di seluruh platform media sosial. Lalu apa yang dilakukan oleh pemerintah di sana? Saya rasa dengan pergantian kepala BGN baru-baru ini, Pak Sudaryono, ada banyak aksi-aksi konkretnya. Misalnya Mas Yogi, menutup 833 dapur yang bermasalah secara permanen. Kemudian yang kedua, memecat, memberhentikan pegawai-pegawai non-PNS yang melanggar hukum. Yang ketiga Mas Yogi, mengembalikan uang 311 miliar karena berdasarkan investigasi ada hal-hal yang bermasalah dari kepemimpinan yang lama. Dan juga ini yang terpenting Mas Yogi, ada efisiensi anggaran sebesar 37 triliun rupiah dari program MBG dari awalnya 268 triliun menjadi 229 triliun. Apa yang ingin saya sampaikan Mas Yogi, masukan-masukan masyarakat ini bukan diabaikan oleh pemerintah. Ya, Anda tadi mengatakan bahwa direspon ya. Direspon, didengar, dipertimbangkan, dan dikeluarkan dalam kebijakan-kebijakan. Dan Mas Yogi, 14 Agustus kemarin, ketika Presiden pidato di gedung paripurna DPR MPR, di sana Presiden menunjukkan ini kerja-kerja pemerintah selama ini. Bukan atas nama jumawa atau kesombongan, tapi dalam konteks transparansi. Uang rakyat itu digunakan oleh pemerintah untuk membenahi banyak sektor dalam pidato Presiden, baik pidato pagi maupun pidato sore. Oke. Gitu, Mas Yogi. Prof. Sulis, kalau dari penjelasan Bung Kurnia kan sebenarnya beberapa direspon ya. Memang nggak semuanya memang, tetapi paling tidak soal MBG yang menjadi sorotan luas, dicopotlah pimpinannya, kemudian diubah semua mekanismenya, tadi ada penutupan SPPG. Sebetulnya kan ada juga yang dijawab. Tapi kalau dari perspektif Prof. Sulis mungkin adakah hal-hal yang belum tersentuh atau memang ini sudah diiyakan tetapi ada yang lebih substansi lagi terkait dengan manifesto misalnya? Kalau soalnya MBG mungkin ini adalah suatu ilustrasi, suatu jendela untuk melihat persoalan-persoalan yang lebih mendasar. Di dalam negara hukum, setiap prosedur perumusan hukum, kebijakan itu harus melalui konsen publik, harus ada landasan ilmiahnya. Siapa sih sebenarnya yang membutuhkan dukungan dari pemerintah bantuan makan itu? Apakah semua anak sekolah, wilayah-wilayah yang mana gitu kan.
kemudian juga landasan ilmiahnya nggak ada, perencanaannya juga tidak terpublikasi kepada masyarakat, dan tata kelolanya yang sangat dipersoalkan oleh banyak kelompok dalam masyarakat ya. Tata kelola yang memberi celah-celah kepada terjadinya penyalahgunaan, penggunaan dana yang begitu besar. Kemudian juga mengambil bagian dari dana pendidikan, padahal banyak rakyat mengatakan yang kami butuhkan adalah pendidikan gratis. Karena apakah mengentaskan kemiskinan itu bisa diselesaikan dengan makan siang atau membuat orang-orangnya pintar sehingga mereka bisa mandiri mencari penghidupan Dan sendiri. tadi disampaikan oleh Bung Kurnia, sebagian sudah dilakukan kan, sudah direspon. Tapi banyak yang belum dijawab, Mas. Oke. Itu banyak sekali persoalannya. Misalnya Sehingga apa, mereka Prof? Selain pergi MBG ke- apa catatan, Prof? Menggunakan dana pendidikan saja menyebabkan beberapa organisasi masyarakat membawanya ke Mahkamah Konstitusi kan. Dan kemudian jawaban dari putusan itu adalah ditunda sampai 2028 baru. Kenapa harus semacam itu? Apakah tidak ada sensitivitas dari hakim? Ini saya tulis di Kompas juga. Yang dikeluhkan oleh anak-anak Indonesia adalah setiap tahun mereka di-ranking oleh ranking PISA sebagai anak yang tidak mampu bermatematika, berbahasa, sains, dan lain-lain. Itu bagaimana kurikulum pendidikan, kualitas guru-gurunya, kesejahteraan guru-gurunya, itu yang harusnya prioritas, bukan makan siangnya gitu. Kalau melihat begini kan mungkin soal waktu aja. Prof masih melihat soal waktu atau memang ini udah ada kebuntuan yang nggak akan didengar? Karena kan satu menyampaikan masukan kritik satu hal, tapi juga direspon juga kan hal lain. Karena bagaimanapun pemerintah juga banyak prioritas. Anda melihat atau berharap seperti apa sebetulnya? Saya tuh sebagai guru ya, itu setiap tahun sedih kalau tiap kali ada ranking PISA keluar, kita tuh di ranking, anak-anak kita tuh di ranking sebagai anak-anak bodoh loh. Hanya setingkat atau sama kategorinya dengan Laos, negara Laos gitu kan. Itu kan sudah bertahun-tahun seperti itu. Mengapa tidak melihat bagaimana guru-guru yang membuat anak-anak Indonesia pintar itu tidak pernah dihargai di negeri ini. Tidak pernah dihargai. Dan itu yang akan terus Anda suarakan, akan sampaikan kepada pemerintah agar hal-hal yang dikhawatirkan tadi kaitannya dengan anak-anak Indonesia itu paling tidak terjadi dan bisa ada solusi yang real dari pemerintah. Iya, kualitas kurikulum, kualitas guru itu menjadi menurut saya tidak mendapat perhatian. Oke, saya ke Mas Budi. Mas Budi, tadi kan jelas dari Bako mengatakan bahwa respon cepat soal MBG misalnya yang jadi sorotan banyak, diganti, diubah dan sebagainya. Tapi kenapa Anda tadi masih menyampaikan bahwa indikator-indikator hal-hal yang kira-kira bisa berpotensi membuat masyarakat kecewa dan berakumulasi yang tadi ada sebut ada patahan sejarah mempercepat pemilu lebih awal? Bahwa pemerintah melakukan percepatan atau melakukan perubahan-perubahan respon harus kita akui. Responnya juga cepat. Lalu bagian mana yang Anda belum Tapi tangkap? persoalannya ekspektasi masyarakat sangat tinggi. Mungkin kecepatannya sudah cukup, ternyata masyarakat mau minta lebih cepat lagi. Kalau boleh tahu apa Misalnya, yang Anda baca misalnya yang belum direspon? Misalnya begini, Apa misalnya? ini dunia bukan teknologi digital, dunia semakin terbuka. Bayangkan masyarakat tiap hari bisa ngitungin pakai kalkulator, ini makanan sekian nilainya diupload. Jadi praktek-praktek KKN atau korupsi yang di depan mata mereka nggak bisa terima. Nah, kita mendukung pemerintahan Prabowo Gibran untuk melakukan pemberantasan korupsi sampai ke akar-akarnya. Dan itu harus diwujudkan secara secara konsisten. Karena saya lihat Pak Presiden bikin Satgas PKH, pemusatan ekspor barang-barang strategis lewat DESI dan sebagainya, termasuk juga pemberantasan korupsi di berbagai sektor. Nah, yang pasti kita juga berharap, masyarakat juga berharap bahwa pemberantasan korupsi itu juga jangan memberantas korupsi tapi sapunya masih kotor kanan kiri gitu loh. Sapunya masih kotor. Kanan kirinya kok masih ada masalah-masalah, terutama yang menyangkut program-program strategis Pak Presiden. Karena itu ini kan soal harapan masyarakat. Harapan masyarakat tinggi nggak bisa disalahin. Oke. Iya kan? Tetapi masyarakat juga menuntut respon yang jauh lebih
cepat dari yang dilakukan pemerintah. Saya nggak bilang pemerintah nggak ada progres, Iya, iya. ada respon, ada progres. Dari Kenapa saya setiap- harus bertanya ini kepada Anda, Mas Budi? Kenapa? Karena ini kan kaitannya, ini sekaligus ruang klarifikasi. Ada kaitannya bahwa sudah mulai ada ketidakcocokan antara Pak Jokowi dengan Pak Prabowo. Dan Anda ini kan representasinya dari Pak Jokowi dalam konteks ini. Ketika menyoal bahwa ada hal-hal yang belum bisa dipenuhi oleh pemerintahan ini terhadap ekspektasi publik. Nah, untuk itu kan kemudian mesti dikelirkan. Sebab kalau itu nuansanya adalah apapun yang Anda sampaikan akan dibaca sebagai gerakan politik. Bahwa ada upaya-upaya untuk membenturkan Pak Jokowi dan Pak Prabowo terlihat kasat mata. Tapi Apa contohnya? ya berbagai skenario lah, termasuk narasi-narasi yang ingin membenturkan Pak Jokowi dan Pak Prabowo. Yang menurut hemat kami itu sangat tidak produktif. Karena kita membutuhkan persatuan nasional, bukan hanya Pak Prabowo dan Pak Jokowi yang harusnya bersatu, tapi juga semua pemimpin bangsa. Oke. Karena negara ini membutuhkan persatuan. Bahwa terjadi, jangan setiap perbedaan pendapat dianggap musuh. Jangan setiap perbedaan pendapat dianggap musuh. Jangan. Hari ini masih dianggap musuh? Bacaan Anda? Sebagian besar sudah tidak. Sebagian Tapi hal-hal yang berarti penting masih bahwa ada. apapun perbedaan pendapat itu harus kita rayakan di era demokrasi ini. Masih di Satu Meja The Forum. Saya di segmen terakhir, di bagian terakhir saya akan memberikan kesempatan untuk memberikan closing statement yang kaitannya dengan demonstrasi demokrasi dan Indonesia. Mas Budi silakan. Demonstrasi itu bagian penting yang dihormati, haknya dalam iklim demokrasi. Menyampaikan pendapat, menyampaikan aspirasi, menyampaikan tuntutan, itu harus kita hormati dalam berbagai sendi kehidupan di masyarakat. Karena demokrasi mengisyaratkan perlunya partisipasi publik yang aktif sehingga meningkatkan bobot dan kualitas demokrasi. Dan ini penting buat bangsa Indonesia. Karena 28 tahun demokrasi Indonesia ini perlu vitamin, perlu suplemen untuk terus meningkatkan gizi demokrasi kita. Karena demokrasi kita ini yang akan membawa bangsa Indonesia ke arah kemajuan, khususnya menuju Indonesia Emas 2045. Oke, Prof. Sulis. Hal yang dibutuhkan oleh anak-anak muda kita yang hari ini jumlahnya secara demografis paling banyak dalam jumlah penduduk Indonesia, itu adalah agar mereka bisa memproduksi sains, teknologi, produk-produk rekomendasi sosial, humaniora, produk-produk budaya, musik, film, dan macam-macam itu. Dan itu tidak akan bisa dikejar apabila mereka tidak difasilitasi secara baik soal-soal pendidikan dan kesehatan. Dan memberikan program yang membuat mereka keracunan itu saya kira adalah program yang salah sasaran. Tujuannya baik, filosofinya baik, tetapi harus ditinjau ulang secara menyeluruh menurut saya. Gitu. Meskipun tetap ada perbaikan kan dalam, Anda melihat kan ya, keracunan dari keracunan kan tetap ada perbaikan, Anda melihat itu kan? Sepanjang belum menjawab persoalan-persoalan dasarnya bagaimana tujuan-tujuan baik itu ternyata keracunan satu orang pun dari perspektif HAM itu tidak bisa dibenarkan. Oke. Bung Kurnia. Iya, Mas Yogi, saya sedikit nyambung dari Prof. Sulis tadi. Ada dua substansi di dalam putusan MK yang Prof. Sulis sampaikan tadi. Satu terkait dengan pos alokasi anggaran MBG, ke depan tidak lagi menggunakan anggaran pendidikan, namun ada satu lagi, saya baca kebetulan Mas Yogi putusan itu. Apa yang dikatakan Hakim MK di sana, program MBG adalah program yang konstitusional. Dicantumkan pasal-pasal di dalam konstitusi sebagai pengait di dalam program MBG itu sendiri. Satu. Kemudian yang kedua, pembenahan terus dilakukan dan saya rasa tadi beberapa contoh sudah saya sampaikan. Khususnya tentang penajaman siapa sebenarnya yang berhak menerima MBG. Dan itu sudah terbuka disampaikan oleh Kepala BGN. Itu kedua Mas Yogi. Ketiga Mas Yogi, yang terpenting. Saat ini saudara-saudara kita sedang menghadapi cobaan yang berat. Ada gempa di NTT, ada kebakaran hutan dan lahan di Pulau Kalimantan. Dan pemerintah sedang berjibaku, sedang berupaya untuk membantu saudara kita di NTT dan mempercepat penanganan kebakaran hutan dan lahan tersebut. Maka dari itu Mas Yogi, ketika hari ini, esok hari,
lusa ada yang ingin menyatakan pendapat, silahkan. Namun jangan menimbulkan kericuhan. Jangan menimbulkan perpecahan dengan aksi-aksi yang melanggar hukum. Pemerintah tadi yang di awal saya sampaikan Mas Yogi, berusaha untuk tunduk dan taat pada konstitusi. Maka ketika konstitusi mengatakan setiap orang punya hak untuk menyatakan pendapat, maka pemerintah menghormati hak itu, namun asal jangan menimbulkan kericuhan. Demikian Mas Yogi. Terima kasih Bung Kurnia Ramadana, terima kasih Prof. Sulis, terima kasih Mas Budi.